Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan pembelajaran biologi. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang pembelahan sel. Baiklah, silakan simak materi tentang pembelahan sel. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas tentang mitosis. Secara garis besar, pembelahan sel ada tiga. Yang pertama, amitosis. Yang kedua, mitosis. Yang ketiga, meiosis. A itu tidak. Nah, mitosis itu pembelahan yang melalui tahapan-tahapan. Berarti ini pembelahannya tidak melalui tahapan, tapi secara langsung. Ini yang amitosisnya. Secara garis besar, pembelahan sel ada tiga. Yang pertama mitosis. Yang pertama amitosis. Yang kedua mitosis. Yang ketiga meiosis. A itu tidak. Mitosis itu pembelahan yang melalui beberapa tahapan. Berarti ini pembelahannya tidak melalui tahapan-tahapan. Artinya pembelahannya secara langsung. Contohnya reproduksi pada sel bakteri, yaitu dengan cara pembelahan biner. Pasal 1 jadi 2, pasal 2 jadi 4, pasal 4 jadi 8, dan seterusnya dengan cara membelah diri. Itu pembelahannya amitosis. Pembelahannya secara langsung. Oke, pembelahan yang kedua mitosis, yang ketiga meiosis. Apakah mitosis itu apa, meiosis itu apa? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang mitosis. Dan nanti yang akan kita bahas hanya dua ini ya, mitosis dan meiosis. Oke, kita lanjut ke mitosis. Pengertiannya mitosis yaitu pembelahan sel yang didahului peleburan inti. Nah ini, pembelahan sel yang didahului peleburan inti. Berarti ini tidak secara langsung kayak tadi ya. Didahului dulu peleburan inti, menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan kromosom induk dan bersifat diploid. Mitosis, pembelahan sel didahului peleburan inti, menghasilkan dua sel anak, jumlah kromosom sama dengan induk, dan bersifat diploid atau 2N. Tempat pada sel tubuh atau autosom atau somatik. Tujuan memperbaiki sel-sel yang rusak dan pertumbuhan. Hasil dua sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan kromosom induk atau diploid. Ini harus hafal karena nanti akan ada di perbedaan mitosis dan meiosis. Jadi tempatnya pada sel tubuh atau autosom. Kan sel kromosom tubuh ada dua, ada kromosom tubuh, ada kromosom kelamin. Kromosom tubuh disebut autosom, kromosom kelamin disebut gonosom. Nah, sel-sel tubuh atau autosom, nah pembelahan selnya mitosis. Sedangkan pada sel kelamin atau gonosom, pembelahan selnya meiosis. Nah, sel kelamin itu hanya pada sperma dengan sel telur. Berarti kamu harus ingat dari awal, selain sperma dan sel telur, maka pembelahannya mitosis. Termasuk alat reproduksi pun alat reproduksi sekalipun itu pembelahannya adalah mitosis. Tapi kalau sperma dan sel telurnya pembelahannya adalah meiosis. Nah, kalau mitosis tempat pada sel tubuh tujuannya memperbaiki sel yang rusak. Misalkan tangan kita tergores, luka, keluar darah, nanti lama-lama akan sembuh, tertutup kembali. Nah, karena sel-sel itu tumbuh. Proses pembelahan sel untuk menutupi luka tersebut atau memperbaiki sel-sel tersebut, pembelahannya adalah mitosis karena terjadi pada sel tubuh. Mitosis asal satu jadi dua. Jadi ada satu sel menjadi dua sel. Dan jumlah kromosomnya masih sama dengan induk dan bersifat diploid. Jadi kalau kromosom manusia itu 46, nah setiap sel itu anaknya kromosomnya 46. Nah, beda nanti dengan meiosis ya. Oke, lanjut. Fase pembelahan sel pada mitosis. Ada 4, yang pertama profase, kedua metafase, 3 anafase, 4 telofase. Ini harus hafal ya. Profase, metafase, anafase, telofase. Oke, sampai dihafalin. Cara mudah membedakannya ya. Nah, ini cara mudah membedakannya tahapan pembelahan mitosis atau pembelahan sel ya. Ingat tebal tengah ujung 2. Ingat ini ya, hafalin. Tebal tengah ujung 2. Ini kata kunci cirinya nih.
tebal tengah ujung 2. Prometantel. Propase, metapase, anapase, telopase. Nah, boleh nih diapalin prometantel. Cirinya tebal, met tengah, anapase ujung, telopase 2. Apa maksudnya? Nah, ini. Propase. Ciri utamanya ketika kromatin menebal itu prosesnya adalah propase. Fase propase ini yang paling banyak nih, paling panjang. Metapase yang paling sedikit. Proses metapase ditandai dengan kromatid berjajar di tengah, kromosom atau kromatid berjajar di tengah nih, atau pada bidang ekuator. Nah, ini yang paling sedikit, paling gampang ngapalinnya. Kalau jajar di tengah, oh metapase. Anapase, kromosom yang berjajar di tengah tadi kebelah menjadi 2, masing-masing bergerak ke kutub atau ke ujung yang berlawanan. Itu prosesnya anapase. Jadi ketika proses dia kebelah jadi 2, bergerak ke masing-masing kutub berlawanan, itu atau ke masing-masing ujung, itu prosesnya anapase. Maka kata kuncinya ujung, bergerak ke ujung. Berjajar di tengah, metapase, bergerak ke ujung, anapase. Telopase, nah ini tahap akhir dari pembelahan sel. Asal 1 jadi berapa? Asal jadi 2. Ketika sel terbelah menjadi 2, itu fasenya adalah telopase. Propase, metapase, anapase, dan telopase. Ini cukup hafalin ini dulu nih. Nanti kalau hafal ini, maka gambar ketika timbul gambar akan mudah untuk membedakannya. Lanjut. Yang pertama propase. Ini cukup panjang, ya, tapi pahami. Jangan lihat kata-katanya, tapi pahami prosesnya biar gampang. Pertama, benang-benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Jadi kromosom itu benang-benang kromatin yang menebal dan memendek disebut kromosom. Nah ini namanya benang kromatin. Kromatin. Dia banyak, kemudian kromatinnya memendek dan menebal. Nah ini disebut kromosom. Kromatin yang memendek dan menebal disebut kromosom. Kromosom menggandakan diri membentuk kromatid. Kromatid itu lengan ya. Asal 1 jadi 2 lengan ini. Kromosom menggandakan diri disebut kromatid. Kromatid itu lengan sebenarnya. Oke, sentriol bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Nah ini sentriol. Ini sentriol, awalnya di atas, bisa di samping, bisa di atas. Dia bergerak ke kutub yang berlawanan. Nih, ke ujung yang berlawanan. Dari atas, tetap di atas, satu lagi ke bawah. Membran inti dan nukleolus menghilang. Ini kan awalnya ada membran inti nih. Ini membran inti. Ini membran inti sel. Bukan membran sel ya. Membran inti sel. Kemudian hilang. Nah kalau membran intinya menghilang, nukleolusnya juga hilang. Nah ini. Ini tuh membran intinya udah nggak ada tuh. Membran inti menghilang. Nukleolus menghilang. Serat-serat gelendong atau benang spindle. Nah ini benang spindle nih. Benang yang dihasilkan oleh sentriol untuk mengikat kromosom itu disebut benang spindle atau benang gelendong. Mengikat kromatid pada bagian sentromernya. Nah ini sentromer. Sentromer itu tengahnya. Diikat oleh ini nih serat gelendong pada bagian sentromernya. Nih, ini diikat, gelantung ke ini diikat ke bawah. Ini diikat, dia ikat. Tapi prosesnya masih acak-acakan nih. Acak-acak itu masih ngacak. Yang di atas, di bawah, di samping, kanan, kiri. Tapi diikat bagian sentromernya. Ditarik ke atas dan ke ujung oleh serat gelendong yang dihasilkan oleh sentriol. Tahapan sampai sini disebut tahapannya adalah propase. Kalau saya ulang tanpa melihat proses ini nih, lihat ke gambar. Benang kromatin menebal jadi kromosom. Kromosom menggandakan diri jadi kromatida atau kromatid. Tengahnya itu bagian sentromer. Kemudian sentriol bergerak ke ujung yang berlawanan. Sentriol menghasilkan benang, namanya benang spindle. Nah kemudian membran intinya menghilang nih. Membran inti menghilang seperti ini. Nah udah menghilang, sentriol sampai ke ujung. Nah kromosom atau kromatid itu diikat pada bagian sentromernya oleh benang gelendong, tapi masih berantakan atau acak-acakan. Nah proses ini disebut propase. Pokoknya tanda propase ini lihat gambar dari mulai awal sampai ke diikat tapi masih acak-acakan. Itu tahapannya propase. Yang kedua, metafase. Metafase paling gampang cirinya. Kromatid atau kromosom berjajar di tengah pada bidang ekuator. Nah ini, yang tadi acak-acakan nih, yang ini nih, kan masih ngacak nih.
itu dijejerin di tengah, bisa ke samping, bisa ke bawah ya, berjejerin. Pokoknya proses berjejer di tengah namanya metafase. Maka tadi kata kuncinya tebal, tengah, ujung 2. Ingat tengah. Berjejer di tengah, metafase. Jadi kalau nanti ada gambar, oh gambarnya itu berjejer di tengah. Oh udah pasti, tahapannya berarti metafase. Yang ketiga, anafase. Anafase juga agak mudah, lebih mudah membedakannya. Lihat, kromatid terpisah menjadi 2. Nih, saya bahasakan kalau lengannya 4 nih, ini namanya kromatid 1, 2, 3, 4. Namanya kromatid. Dan masing-masing kromosom bergerak ke ujung, ke kutub yang berlawanan. Nah ini yang 4 kebelah menjadi 2. 2 tertarik ke atas, 2 tertarik ke bawah. Ketika kromosom bergerak ke ujung yang berlawanan, itu fasenya disebut anafase. Jadi paling gampang nih kalau berjejer di tengah, metafase, tertarik ke ujung, anafase. Yang terakhir, telopase. Ini telopase hampir sama dengan profase, tapi kebalikannya ya. Tahapannya banyak. Nah, lihat. Kromosom pada masing-masing itu berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Jadi dibalik. Kalau tadi benang kromatin menebal jadi kromosom, sekarang kromosom kembali jadi benang kromatin. Terbentuk kembali membran inti. Kalau yang tadi membran inti dan nukleolus menghilang, kalau ini terbentuk kembali. Serat-serat gelendong menghilang, serat gelendongnya menghilang. Terjadi sitokinesis, yaitu sel terbelah menjadi 2 bagian dengan membentuk sekat pemisah di bagian tengahnya. Sitokinesis itu pembagian sitoplasma. Nah, ini namanya proses sitokinesis nih. Asal satu sel, ini kebelah jadi 2. Kemudian terbentuk 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom sama dengan induknya. Nanti ini akan jadi 1 kromosom. Ini akan jadi 1 sel. Dan ini akan jadi 1 sel dengan jumlah kromosom sama dengan kromosom induk. Itu telopase. Kata kuncinya tadi promet antel. Tebal tengah ujung 2. Kata kuncinya kebagi 2. Jadi ketika sel terbagi 2 nih. Sel terbagi 2. Prosesnya adalah telopase. Nah, secara keseluruhan coba lihat gambar ini. Kalau diurut. Benang-benang kromatin menebal jadi kromosom. Kromosom menggandakan diri membentuk kromatidan di lengan, disebut kromatid. Benang sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran intinya menghilang, nukleus menghilang. Kemudian benang gelendong atau spindle mengikat kromatid pada bagian sentromernya. Tapi masih acak-acakan. Tahapan ini fasenya adalah profase. Selanjutnya masuk ke sini. Yang acak-acakan ini dijejerin di tengah. Tahapannya disebut metafase. Yang jejer di tengah ini kebagi 2 nih. 2 ketarik ke atas, 2 ketarik ke bawah. Tertarik ke ujung. Tahapannya disebut anafase. 2 lengan ya, maksudnya lengan kromosom. Kemudian sel terbagi 2. Telopase. Jadi untuk hafalinnya ingat promet, antel, tebal tengah, ujung 2. Hanya cukup hafal metafase berjejer di tengah, anafase tertarik ke ujung, telopase terbagi 2. Nah, kalau udah hafal 3 ini, maka selain itu fasenya adalah profase. Ini sama. Bisa dilihat videonya. Mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into 2 identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Nah, ini tahapannya ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. And telophase. Oke. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into 2 identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase,
metaphase, anaphase, and telophase. Nah, ini tahapannya ya. Tahapan fase mitosis itu prophase, metaphase, anaphase, dan telophase. Sama yang tadi. An additional phase called cytokinesis occurs. Ini sitokinesis tadi di tahapan akhir telofase. Ini akan menjelaskan tentang mitosis dimulai dari sel anak yang telofase itu berarti kan anaknya muda nih. Nanti yang ini akan membelah jadi dua lagi. Nah, ini kita akan bahas. Ini sitokinesis nih, sel terbelah menjadi dua. After the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. Nah, ini benang-benang kromatin nih. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. In this module, you have learned mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. Mitosis involves 4 key phases. Oke, itu tadi video tentang pembelahan mitosis. Bisa lihat lagi ya. Itu proses tahapannya secara virtual lebih jelas lewat gambar. Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu tentang siklus sel. Kita akan membahas tentang siklus sel. Tadi ada istilah interfase. Nah, nanti kamu akan ketemu di sini interfase. Siklus sel atau perputaran sel ya. Siklus sel ada dua tahap. Yang pertama tahap mitotik atau mitosis. Yang kedua tahap fase interfase. Saya ulang, satu fase mitotik, dua fase interfase. Fase mitotiknya yang tadi, profase, metafase, anafase, dan telofase. Setelah telofase, untuk persiapan membelah kembali asal satu jadi dua, dua jadi empat, dan seterusnya, dia akan masuk ke fase yang kedua, namanya fase interfase. Jadi fase interfase itu fase dari dia selesai membelah jadi anak, kemudian dia akan membelah lagi memiliki dua anak, dan seterusnya. Nah, tahapan untuk persiapan dia membelah lagi disebut
interfase. Fasenya ada 3. Yang pertama fase G1, grow. G itu dari grow, pertumbuhan. Pertumbuhan pertama, pertumbuhan primer. Merupakan fase setelah pembelahan sel, terjadi penggandaan organel sel. Nah, di sini fase G1 itu tahapan setelah pembelahan sel. Dia mulai terjadi pembentukan organel sel, kromosom, mitokondria, badan Golgi dan lain-lain, kemudian penggandaan, pembanyakan organel-organel sel. Yang kedua fase S, fase sintesis. Merupakan fase pembentukan dan sintesis DNA. Nah, ini fase di sini dibentuklah sintesis DNA. Persiapan makanan untuk persiapan pembelahan berikutnya. Ini prosesnya. Di fase apa? Di fase S. Ya, di soal itu sering ditanyakan itu fase S. Fase di mana tempat terjadinya sintesis DNA, tahapan terjadinya sintesis DNA di fase apa? Nah, ingat itu fase S. Jadi fase G1 itu sesaat setelah pembelahan sel, kemudian dia pembentukan organel-organel sel, kemudian sintesis DNA, di dalamnya terdapat sintesis DNA atau pembentukan DNA. Masuk ke selanjutnya fase G2, G1S dan G2, pertumbuhan sekunder, yaitu fase sebelum pembelahan berikutnya. Nah, kalau G2 berarti dia udah siap membelah kembali. Sel sudah siap untuk membelah kembali. Berarti di sini organel selnya udah banyak, udah matang, maka dia siap membelah kembali. Kalau dia siap membelah kembali, maka akan masuk ke fase yang ini. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini siklusnya. Yang pertama mitotik, yang kedua interfase. Nah, interfase itu dari sini ke sini namanya interfase. Nih, interfase. Mitotic phase, interphase. Mitotic phase-nya ada profase, metafase, anafase, telofase. Masuk ke fase yang pertama G1, first growth phase. Nah, ini pertumbuhan primer. Yang kedua fase S, tempat sintesis DNA atau replikasi DNA. Yang ketiga G2, pertumbuhan sekunder. Nah, ini organel sel udah banyak, udah siap membelah kembali. Kalau sudah siap membelah kembali, ketika dia proses pembelahan, dia akan masuk ke fase profase, metafase, anafase, telofase. Maka dia akan memiliki 2 sel anak. 2 sel anak ini sebelum membelah lagi, dia akan masuk ke fase interfase. Ada G1, S, dan G2. Yang sering ditanya di soal, itu ingat ini biasanya. Fase S, tempat terjadinya replikasi atau sintesis DNA. Baiklah, itu tahapan atau bagian pertama tentang pembelahan sel yang sudah dibahas, yakni tentang mitosis. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, mudah-mudahan bermanfaat. Demi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.